Dah ya, ya udah ya. Dewi Keberuntungan. Di sebuah kota kecil, terjadi kecelakaan fatal yang menyebabkan sebuah rumah hangus terbakar. Seluruh anggota keluarga berteriak meminta tolong. Tetapi si jago merah itu terus melahap hampir ke semua bagian rumah. Tolong! Tolong! Teriak anak bungsu yang tinggal di rumah itu. Api. Dua anak kecil akhirnya berhasil diselamatkan dari kebakaran dahsyat tersebut. Rumah kita sudah habis terbakar, Dik. Kita tak punya tempat tinggal, kata si kakak. Iya, Kak. Ayah dan ibu juga telah pergi meninggalkan kita selamanya, sahut sang adik. Air mata mengucur deras di wajah mereka. Para tetangga bergosip ketika melihat kedua anak yang menjadi korban kebakaran itu. Malang sekali nasib mereka. Masih kecil tapi sudah harus berhadapan dengan masalah yang besar seperti ini. Ini semua pasti karena Dewi Keberuntungan tidak berpihak. Hari berikutnya, terlihat seorang pedagang buah yang sedang menyeberangi sungai menggunakan keledai. Ia hendak membawa dagangannya ke kota seberang. Deras sekali ya aliran sungai ini, keluh pedagang buah. Tiba-tiba, keledainya terjerambab ke sungai hingga membuat seluruh dagangannya jatuh. Astaga! Teriak pedagang buah. Ia tidak bisa berkata-kata lagi setelah melihat keledai yang ia alahkan malah terjatuh ke sungai. Pedagang buah lantas berjalan ke tepian. Ia memutuskan untuk duduk di bawah pohon. Ia melihat dagangannya yang hanyut dengan penuh kesedihan. Para tetangga kemudian bergosip lagi ketika melihat si pedagang buah yang sedang termenung meratapi kesialannya. Lihatlah, kasihan sekali ya pedagang buah itu. Pasti ia mengalami banyak kerugian. Menegaknya saya. Lagi-lagi Dewi Keberuntungan tidak menyertai warga kota kecil ini. Salah satu warga bahkan menuduh bahwa Dewi Keberuntungan sangat malas dan tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Aku tidak percaya dengan Dewi Keberuntungan. Ia sangat malas dan lupa akan tugasnya. Buktinya, dari kemarin kita melihat banyak orang yang menderita. Sementara itu, di alam Dewa Dewi, sang Dewi Keberuntungan sedang marah besar. Kenapa semua manusia di bumi menyalahkanku? Aku sungguh tak menyangka. Aku sudah bekerja sebaik mungkin. Tetapi hal-hal buruk itu ternyata memang harus terjadi. Lebih parahnya, ternyata Dewa Zeus pun ikut menyalahkan Dewi Keberuntungan. Ia juga menganggap bahwa sang Dewi tidak bekerja dengan benar. Aku perhatikan memang benar ucapan manusia-manusia itu. Kamu bekerja sesuka hatimu sendiri. Mendengar ucapan Dewa Zeus, Dewi Keberuntungan pun merasa sangat kesal. Ia akhirnya memutuskan untuk turun ke bumi. Lihat saja, aku akan membuktikan kalau ucapan buruk terhadapku itu tidak benar, kata sang Dewi. Dewi Keberuntungan itu terus saja menggerutu. Dewi Keberuntungan pun tiba di bumi. Saat itu, dia melihat seorang pengembara yang terlihat kelelahan. Wah, pengembara itu terlihat lelah. Dia seharusnya istirahat, gumam Dewi. Ia kemudian berjalan mengikuti pengembara itu. Hei pengembara, kau terlihat lelah. Istirahatlah dulu. Namun, si pengembara tidak menghiraukan sang Dewi Keberuntungan. Dia ingin sampai di kota sebelum gelap. Aku harus terus berjalan. Aku tak ingin sampai di kota saat hari sudah gelap, sahut pengembara. Pengembara itu apa? Orang yang berjalan sendirian. Akan kutemani kau hingga gelap nanti tanpa istirahat dulu. Tapi istirahatlah dulu, kata Dewi lagi. Lagi-lagi pengembara itu tak menggubris ucapan sang Dewi Keberuntungan. Berubah. Ia justru mempercepat jalannya agar segera sampai. Kebetulan sekali. Aku sudah lelah dan kehausan. Aku harus mengambil minum di sana, ucap pengembara saat melihat sebuah lubang yang menyerupai sumur. Ternyata tidak ada airnya. Padahal tubuhku sudah terasa lemas.
Aku juga sudah kelelahan. Aku butuh air untuk membuat tubuhku kembali segar. Sepertinya benar kata Dewi. Aku harus istirahat dulu. Aku akan tidur sebentar. Sementara itu, Dewi keberuntungan heran melihat pengembara tidur di dekat lubang. Apa sih maksud pengembara itu? Kenapa dia malah tidur di sana? Gumam Dewi. Kini posisi pengembara sudah di ujung tanduk. Salah satu kaki dan tangannya masuk ke lubang itu, tetapi ia tidak sadar. Dasar pengembara itu sungguh tidak tahu tempat. Dari seluruh tempat yang ada di sini, mengapa dia memilih untuk tidur di pinggir lubang? Jika nanti terjadi sesuatu, pasti aku yang akan disalahkan. Ucap Dewi keberuntungan dengan raut wajah yang tak mengenakan. Kalau aku tak membangunkannya, dia pasti terjatuh ke lubang itu, pikir Dewi. Akhirnya, Dewi keberuntungan membangunkan pengembara itu dan menasihatinya. Hei pengembara, kalau mau beristirahat, carilah tempat yang aman. Kalau di tepi lubang seperti ini, sama saja kau membahayakan dirimu sendiri. Begitu saja. Bukannya berterima kasih, pengembara itu malah tersinggung dengan mendengar nasihat Dewi. Hah? Aku tidak mungkin berbuat bodoh yang membahayakan diriku sendiri. Aku sudah tahu harus berbuat apa. Kau tak perlu berbicara seperti itu, sahut pengembara dengan nada tinggi. Dewi keberuntungan menghela napas. Ia kemudian menjawab, semua manusia jika aku beri nasihat selalu mengucapkan hal yang sama denganku. Mereka sudah aku ingatkan ketika hendak berbuat sesuatu yang membahayakan, tapi tetap bersikeras untuk tidak melakukannya. Saat kebakaran terjadi di kota, tetangga-tetangga sekitar sibuk menyalahkanku. Padahal pemilik rumah itu sudah kunasihati untuk memantau lilin sebelum tidur. Namun dia tidak menghiraukan ucapanku. Karena itulah rumahnya terbakar karena kecerobohannya sendiri. Dewi keberuntungan pun menghela nafas lagi. Ia merasa kecewa karena ucapannya selalu tidak didengar. Tak hanya itu, kemarin pedagang buah juga kunasihati untuk memilih jalan memutar. Aku telah memberitahunya bahwa arus sungai sedang deras, tetapi dia juga membantah. Dan yang paling membuatku sedih, hari ini ada lagi orang yang tak mau mendengarkan nasihatku, yaitu kau, pengembara. Aku ingin yang terbaik untuk para manusia, tetapi mereka sering mengutamakan keinginannya sendiri tanpa tahu penyebabnya. Jika nanti terjadi sesuatu, pasti aku yang disalahkan, ucap sang Dewi. Karena itulah aku merasa gagal menjadi Dewi keberuntungan. Orang-orang selalu menilai buruk tentangku meskipun aku sudah bekerja sebaik mungkin. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Selamat melanjutkan perjalanan. Sang Dewi keberuntungan pun berpamitan dan pergi dari tempat itu dengan hati terluka. Sementara pengembara itu hanya terdiam dan bingung. Seharusnya aku tidak bersikap ketus pada Sang Dewi yang menasihatiku. Kini aku tahu, dia pasti ingin melindungiku agar tak jatuh ke lubang ini. Maafkan aku ya Dewi, aku berjanji akan lebih berhati-hati lagi nanti, gumam pengembara yang menyadari kesalahannya. Tamat. Dewi keberuntungan. Berapa